Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas 5D dan 5E. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya dalam perkuliahan Pakem Matematika meskipun secara Zoom ya. Jadi tatap mukanya secara virtual seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai media pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, teman-teman mahasiswa sudah membuat RPP, ya kan? Sudah membuat desain pembelajaran, kemudian kita akan melanjutkan mengenai media apa yang cocok untuk RPP yang sudah teman-teman buat. Nah, sebelum teman-teman membuat media yang cocok, Ibu akan menyampaikan sedikit informasi mengenai media pembelajaran. Yang pertama adalah Ibu menyampaikan mengenai hakikat pembelajaran. Jadi pembelajaran itu pada hakikatnya adalah terjadinya komunikasi antara guru dan siswa, di mana komunikasi itu terdapat interaksi secara timbal balik. Jadi komunikasinya itu tidak hanya dari guru ke siswa, tetapi dari siswa ke guru juga. Jadi panahnya ada dua karena dia bersifat timbal balik ya. Nah, guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Yang mana jika terjadi kesalahan komunikasi antara guru dan siswa, maka akan menjadi penghambat bagi belajarnya siswa jika komunikasinya itu tidak lancar. Nah, oleh karena itu guru perlu belajar mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya yaitu untuk memilih media yang merupakan yang murah dan efisien di dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan membuat media pembelajaran. Nah, fungsi media yang pertama adalah memberikan motivasi belajar kepada siswa, sehingga siswanya itu lebih tertarik di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan variasi di dalam pembelajaran. Nah, biasanya kan matematika ini terkesan pembelajaran yang sangat monoton ya, membosankan, sehingga guru perlu memberikan variasi berupa pemberian media pembelajaran. Kemudian, matematika ini memiliki sifat yang sangat abstrak, sehingga untuk anak-anak yang masih SD ya, terutama ya teman-teman mahasiswa nantinya kan akan jadi guru SD, itu bisa memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak sehingga lebih konkret. Kemudian yang keempat tujuannya adalah memperkenalkan, memperbaiki dan meningkatkan pemahaman konsep dan prinsip. Macam-macam media pembelajaran matematika, ada LKS, ada poster, alat peraga manipulatif, segi pembelajaran, permainan matematika. Sekarang ada lagi ya, yang terbaru aplikasi Android. Nah, jadi bisa dibuatkan aplikasi untuk di smartphone sehingga bisa adanya interaksi antara guru dan siswa. Ini contoh-contoh media yang sudah dikembangkan oleh orang lain ya. Nah, nanti teman-teman silahkan membuat media yang sekiranya cocok dengan materi, dengan karakteristik umurnya siswa. Jadi nanti media untuk kelas 1 tentunya akan berbeda dengan media pembelajaran untuk kelas 5, kelas 6, seperti itu. Ya. Silahkan nanti membuat ya, melihat contoh terlebih dulu. Nah, kemudian dikembangkan. Jangan contoh persis ya, jangan menduplikasi punyanya orang lain, tetapi mengamati, kemudian meniru, tetapi dimodifikasi seperti itu ya. Nah, untuk materinya sudah Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Halo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Kalau misalkan aplikasinya dari aplikasi yang sudah ada, tidak apa-apa, Bu. Aplikasinya dari aplikasi yang sudah ada, punyanya orang lain berarti ya? Iya, Bu. Nggak boleh. Kecuali itu buatanmu di semester 3. Semester 3 kan ada mata kuliah aplikasi matematika. Iya. Nah, seandainya itu kalian pakai lagi di semester ini itu boleh, tapi harus buatanmu sendiri ya. Tidak boleh hasil download. Nah, maksudmu begitu ya Mbak Putri ya? Iya, Bu. Jadi hasil download aplikasi di Play Store punyanya orang lain dipakai. Nah, untuk pembelajaran nantinya kalau adik-adik mahasiswa ini jadi guru boleh, tetapi untuk saat ini mohon maaf sekali belum Ibu izinkan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Pastinya sudah punya gambaran ya ketika kalian membuat desain pembelajaran atau lesson design, dulu kan sudah. Kemudian sudah mencoba untuk ngereng-ngereng, oh nanti saya mau pakai media ini, gitu ya. Medianya nanti harus dibuat ya, dibuat betulan, bukan hanya rancangan saja. Karena medianya nanti akan dipakai untuk mengajar atau simulasi pembelajaran. Oke. Ibu nanti beri waktu teman-teman mahasiswa waktunya 1 minggu untuk membuat media pembelajarannya. Kemudian nanti seandainya medianya itu berupa media alat peraga yang artinya bisa dipegang, ya, buat kartu misalkan, buat poster. Nah, nanti di print ya, atau kalian misalkan pakai, biasanya kalau teman-teman PGSD itu buatnya kayak papan tempel gitu loh dari flanel. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang bikin pohon-pohon. Itu lihatkan lagi nih. Nih yang kayak gini nih. Ya kan? Biasanya kan kamu buatnya kayak gini ya, Nak ya. Nah, nanti kalau sudah kalian buat, silahkan difoto bersama dirimu. Ya. Paham enggak maksudnya Ibu? Jadi nanti misal ini medianya ya. Jadi misalkan kamu udah buat media, nah kemudian medianya difoto di sampingnya dirimu, ya. Jadi biar kelihatan bahwa medianya itu sudah kamu buat. Kalau fotonya tidak ada kamu, saya takutnya itu kamu download foto dari Google terus mbok kumpul ke. Kalian ngaku-ngaku ini loh Bu media buatan saya gitu, enggak boleh. Oke? Bisa ya. Kalau buatnya misalkan PowerPoint, nah PowerPoint-nya juga dikirimkan ke saya. Gitu ya. Kalau buatnya aplikasi Android ya, buatkan demonya, video demonstrasinya, video aplikasinya ketika digunakan sama file aplikasinya dikirimkan ke saya. Begitu? Ada pertanyaan mengenai media? Ayo silahkan tanya lagi. Ada yang mau cerita, Ibu, saya membuat medianya nanti seperti ini. Kira-kira pas atau enggak materi saya ini, gitu. Belum ada? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, mungkin masih ini ya. Karena kemarin kan teman-teman mahasiswa ini mengikuti kuliahnya itu membuat media berbasis website ya. Yang kemarin itu loh. Nah, boleh enggak nanti menggunakan itu? Boleh, tetapi harus disesuaikan dengan ini ya, tingkat perkembangan peserta didiknya, karena adik-adik ini kan nanti mengajarnya di SD. Begitu, belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, silahkan. Ya. Kalau misalkan pakai website boleh, berarti misalkan pakai website Quizizz gitu boleh, Bu. Pakai Quizizz.
Kuisis nanti bukan media Mbak Putri. Kuisis nanti pakainya di evaluasi, nah. Tugas berikutnya Mbak Putri. Iya. Tujuannya media kan tadi untuk menjelaskan materi yang bersifat abstrak ya. Kalau kuisis itu kan untuk tes ya nak ya. Kuis. Nah, kuis kan untuk evaluasi. Jadi beda nanti. Ini membuat medianya dulu. Minggu depan kita membuat alat evaluasi seperti itu. Bisa dipahami instruksinya Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya, Ibu beri waktu 1 minggu untuk menyiapkan media pembelajarannya. Kemudian bagi yang minggu depan, maksimal hari Kamis, silahkan dikirimkan foto medianya bersama dirimu, nggih. Kirimnya ke grup WA. Oke, bisa dipahami? Izin bertanya, Bu Ratri. Ya, silahkan. Nama saya Rafida Salma. Mohon izin bertanya, media yang kita buat itu harus sesuai dengan lesson design yang sudah kita buat kemarin, Ibu. Ya, nah, kalau sesuai dengan RPP, yang terakhir kan RPP. Kalian mau mengajarnya kan menggunakan RPP ya. Jadi di RPP kan ada materi, sudah ada langkah-langkah pembelajarannya, kamu sudah merencanakan sebuah desain yang bagus. Nah, kira-kira kalau kamu mau menjalankan sebuah langkah-langkah pembelajaran yang sudah kamu rencanakan, media apa sih yang cocok? Kemarin kan sudah ada rencananya ya Mbak Rafida ya. Misalkan Mbak Rafida apa kemarin? Papan buah atau apa nak? Semula yang di lesson design itu, Bu. Cuman yang di RPP itu saya tambahin sedikit. Soalnya kan ada materi lain. Jadi saya medianya itu LKS, e-modul, video pembelajaran, dan Moneybox. Berarti diganti ya, menjadi apa tadi? LKS, video pembelajaran, e-modul, dan Moneybox. Nah, itu silakan dibuat semuanya ya Mbak Rafida ya. Nah, perlu dipertimbangkan Mbak Rafida apakah ke semua media ini akan dipakai untuk pembelajaran. Artinya kita kan rencananya hanya 1 pertemuan. Nah, apakah di 1 pertemuan itu akan pakai keempat-empatnya gitu ya. Seandainya ada semuanya, meskipun sedikit-sedikit, misalkan CD pembelajaran untuk memperlihatkan ice breaking ya di awal untuk memperlihatkan video yang cocok untuk memotivasi siswa yang kaitannya dengan materi hari ini misalkan boleh, terus nanti dilanjutkan demonstrasinya pakai Moneybox misalkan ya, kamu buatkan kotaknya nah, buat kotak ya kan, terus ada koin-koinnya misalkan, nah buatanmu sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu apa namanya ya, tadi kan ada prinsipnya itu yang murah tapi efisien. Tidak perlu yang berharga sangat mahal misalkan, ya. Boleh kalian buat sendiri tetapi ya buatanmu harus ini apa namanya? Halus lah istilahnya begitu. Buat kotak ya buat kotak beneran, jangan asal misalkan dari apa namanya kardus kamu solasine ngawur misalkan. Jangan, tetapi tetap harus memperhatikan estetika, harus rapi gitu ya. Kemudian e-modul tadi bagus sekali seandainya sanggup membuat e-modul ya. Oh iya, terima kasih Mbak Rafida mengingatkan saya, untuk semuanya itu tentunya harus membuat LKS ya, nantinya ada tagihan LKS. LKS-nya itu wajib untuk semua mahasiswa nanti. Itu di bagian evaluasi. Kalian mau bikin sekarang pun boleh. Tadi kan Ibu menayangkan jenis-jenis medianya ya, Ibu ulangi lagi. Nanti Ibu akan share materinya di Sunan. Nih, yang macam-macam media pembelajaran. Teman-teman nanti ada LKS juga. Ya, ada LKS juga. Nah, LKS ini wajib semuanya karena nanti LKS ini berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan dari guru kepada siswa. Apa sih yang perlu dijawab? Oke. Kan kadang kalau kita memberi pertanyaan secara lisan, misalkan kalian tanya,
apa sifat dari kubus, misalkan seperti itu. Nah, itu perlu dituliskan ke dalam LKS. Kemudian ada gambar. Gambar tidak hanya ditayangkan oleh guru, tetapi gambarnya juga ada di LKS. Jadi siswa bisa melihat kembali secara individu. Kayak misalkan nih, Ibu kan punya slide. Hari ini saya punya slide. Ya. Kalian kan tidak bawa ya, Nak ya. Teman-teman mahasiswa kan tidak punya ya. Seandainya saya ganti slide seperti ini, kamu tidak nyatet. Kan ketinggalan pastinya ya. Nah, apalagi siswa SD yang nantinya kalian akan menguji konsepnya mereka, bagaimana pemahaman mereka terhadap konsep-konsep tertentu yang baru. Ini contohnya nih, ada gambar media seperti ini, nggih. Jumlah sudut bangun datar, ya, yang segi 4. Kalau dia tidak punya alat peraga ini kan untuk satu kelas. Nah, harapannya setelah membuat alat peraga, teman-teman mahasiswa itu ada LKS untuk siswa. Jadi dia bisa mengerjakan, mengorat-ngorat. Nah, mengerjakan secara tulis di LKS-nya. Gitu nggih. Jadi paket medianya nanti 2, ya, minimal 2. Yang satu LKS, yang satu alat peraga yang lain. Misalkan tadi Mbak Rafida mau bikin money box. Kalau yang lain misalkan mau bikin ini, contohnya ini. Alat peraga bangun datar ini, jumlah sudut. Pakai begini boleh. Ya. Mau bikin permainan, ada ular tangga, ada monopoli, misalkan domino pecahan. Nah, boleh juga ya. Menyesuaikan dengan sintak-sintak yang sudah kalian kembangkan, begitu. Mau bikin gambar, kalau anak yang siswa kelas rendah, kelas 1 misalkan, mau bikin gambar penjumlahan pakai buah-buahan atau pakai tergantung dari temanya ya, tema dari pembelajarannya ya, dari PB-nya itu kalian lihat subtema kemudian temanya. Seandainya temanya diriku sendiri, oh berarti nanti ada gambar sepatu, ada gambar baju misalkan seperti itu, nggih. Jadi LKS-nya wajib ada, nggih. Kemudian ada juga tadi medianya. Nanti Ibu berikan contoh LKS-nya sama kalau medianya ini kan umum ya, adik-adik mahasiswa bisa lihat dari Google banyak sekali. Oke, nanti dimodifikasi. Oke. Kalau yang medianya nanti difoto, nah fotonya itu dimasukkan ke RPP, lampiran RPP. Jadi lampiran RPP nantinya itu ada media pembelajaran sama ada evaluasi. Yang minggu ini kita ngerjain dulu yang media. Jadi tetap nanti dilampirkan. LKS-nya pun dilampirkan di RPP. Jadi kemarin kan baru sampai langkah-langkah pembelajaran. Hari ini kita lampiri media dan LKS, ya, sampai seminggu kemudian kita baru bikin soal-soalnya, soal evaluasinya, seperti itu. Tolong dicatat ya, biar tidak lupa. Nanti Ibu juga akan menuliskan di Sunan. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf Bu, berarti yang minggu ini tetap LKS-nya juga diselesaikan gitu. Oke. Usahakan tetap dibuat ya, meskipun nanti tagihannya itu di akhir semester, ya. Tetapi kalau kalian tidak berprogres nanti akan kesulitan karena mengumpul mengerjakannya nanti numpuk-numpuk. Ngerjainnya tetap harus seminggu satu topik, seminggu satu media misalkan. Minggu depan evaluasi, minggu depannya lagi kalian sudah praktek. Kalau kalian tunda-tunda terus, nanti prakteknya akan ketinggalan. Padahal prakteknya kan pakai alat-alat atau instrumen dan perangkat pembelajaran yang sudah kalian susun seperti itu. Ada lagi mau bertanya? LKS-nya minimal berapa lembar, Bu? Minimal berapa lembar? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Minimal berapa lembar itu tidak ada ketentuan, nah ya. Diusahakan LKS-nya ada
kegiatan awal. Kan ada identitas terlebih dulu, nggih. Identitas itu ya LKS materinya apa, kelas berapa, nggih, waktu mengerjakannya berapa, kolom nama, kelas kan gitu. Kemudian ada tujuan, indikator, nggih. Itu kan baru identitas. Kemudian ada kegiatan awal. Kegiatan awal seperti kalau kalian masih ingat membuat lesson design bagian kiri sendiri kan kegiatan awal ya, motivasi ya, mengingat kembali. Nah, harus ada itu, harus ada bagian kegiatan awal yang mengingatkan kembali materi sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi hari ini. Kemudian yang ketiga berarti tadi identitas, kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ya menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di RPP. Kegiatannya apa sih? Harus mengerjakan apa sih? Soalnya apa? Nah, gitu ya. Kemudian ada penutup. Penutup hanya simpulan saja. Itu kalau mau berapa halaman, kalau satu halaman saya rasa nggak cukup. Oke. Minimal berapa yang memuat semuanya. Memuat keempat tadi ya, 4 bagian utama tadi. Ibu ulangi ya, ada identitas, kegiatan awal, kegiatan inti, sama penutup. Oke, ada 4 bagian. Nanti isinya tergantung teman-teman mahasiswa. Mau dikasih gambar-gambar, mau bagaimana terserah teman-teman mahasiswa. Dulu semester 3 kan sudah pernah buat ya? Sudah? Mbak Rindian sudah pernah buat, nak? Sudah. Nah, itu bisa melihat contoh dari situ, kemudian dikembangkan lagi menyesuaikan dengan materi yang teman-teman peroleh. Gitu ya. Nggak usah banyak apa namanya. Kalian kan hanya ambil satu pembelajaran. Saya rasa nggak banyak kok. Nggak sampai berhalaman-halaman. Paling ya 5-6 itu udah banyak. Tergantung materinya juga ya. Tergantung kegiatannya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang masih... Berarti yang wajib itu LKS aja, Bu. Nggak ada modul ya, Bu? Menyesuaikan, Mbak. Tadi kan medianya kan macam-macam ya. Yang wajib LKS sama wajib satu lagi yang bisa kalian pilih. Wajibnya 2, yang satu LKS, yang satu pilihan. Pilihanmu masing-masing. Mau bikin alat peraga boleh, mau bikin modul boleh, terus mau bikin e-modul boleh, ya. Mau bikin apa tadi? Poster. Terus tadi contohnya yang money box, yang alat peraga yang bisa dipegang, ya. Kemudian mau bikin permainan boleh, tapi harus ada LKS-nya. Jadi LKS-nya juga nyambung, misalkan pakai money box ya. Money box kan ada kegiatannya, misalkan masukkan berapa koin ke dalam money box. Itu harus ada sinkron di LKS. Jadi penggunaan media yang satu lagi itu sinkron dengan LKS. Bingung? Jadi gini, bentar. Misalkan kamu mau pakai pohon penjumlahan, ya. Di pohon itu kan ada ininya, angka-angkanya ya. Mau jumlah ke 2 tambah 5 sama dengan berapa? Di pohonnya kan hanya ada buah-buahan 2 sampai 5, praktek kan dia. Tapi di LKS-nya itu berupa tulisan. Kerjakan soal berikut dengan bantuan pohon penjumlahan, misalkan 2 tambah 5 sama dengan titik-titik, tapi dia prakteknya pakai alat peraga, ngisinya di dalam LKS gitu. Mudeng sayangku? Jadi nyambung antara media sama LKS. LKS-nya itu untuk siswa bisa nulis-nulis, bisa oret-oret. Tapi yang alat peraganya kan untuk demonstrasi gitu.
Ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau bikin modul itu kan kayak kumpulan materi ya. Itu juga boleh. Hanya satu topik saja. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Serius nih, belum? Saking bingungnya atau saking apanya? Banyak tugas ya, pakem ya, semuanya bertugas nggih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, boleh? Nanti teman-teman mahasiswa lanjut tugas mandiri ya. Kuliah kita itu sampai jam 11, nanti silahkan dilanjutkan sendiri untuk prakteknya. Jadi kalian jangan lanjut tidur, enggak ya, tapi lanjut tugas mandiri. Oke? Ibu screenshot dulu, tolong dinyalakan. Sebentar saya bukakan dulu. Yuk, Ibu screenshot ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Yang slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ini yang cowok-cowok ngikutin enggak tadi yang disampaikan Bu Ratri? Ikut Bu. Ikut ya, alhamdulillah. Nah, jadi meskipun kita bertemunya virtual Zoom seperti ini, harapan Ibu teman-teman tetap mengikuti nak, karena nantinya adik-adik mahasiswa ini kan nantinya akan jadi guru SD, harus menguasai semua mata pelajaran. Tidak boleh pilih-pilih, aku sukanya IPS, ya suka matematika, lah nanti yang ngajar matematika siapa? Kan kalian jadi guru kelas, nanti nek wayahe jadwal matematika perutnya mules. Kan tidak boleh gitu, apalagi nek ngajari kelas tinggi, misal kelas 6, kelas 5 gitu. Aduh, aku tidak mau Bu kepala sekolah karena saya tidak menguasai matematika. Yo, tidak boleh gitu, kan lucu ya. Harus bisa semua. Mapel, jadi guru SD itu guru yang hebat sekali. Karena harus bisa menguasai muatan-muatannya. Ya. Harus bisa nyanyi, harus bisa matematika, harus bisa sejarah. Semuanya pokoknya harus bisa. Ya. Oke, teman-teman mahasiswa, saya ucapkan selamat mengerjakan tugas. Ya. Jangan lupa mandi dan sarapan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di grup WA ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, Bu Ratri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.